Shalom anak-anak sekolah minggu. Salam. Hari ini hari Minggu tepatnya 1 November 2020. Kita tetap dalam keadaan sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Iya, di hari-hari yang sudah kita lalui layaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian KASIH. Ya, dengan gerakannya anak-anak semuanya bersukacitalah memuji Tuhan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada yang marah terhadap kita anak-anak, kita harus sabar ya, mengampuni satu dengan yang lain. Nah, mari adik-adik semuanya dengan sikap hormat kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan kembali. Sing haleluya to the Lord. Silahkan duduk anak-anak. Sing haleluya.
Yesus memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan pada pagi hari ini kami boleh menyatakan ucapan syukur kami, kebanggaan kami memiliki Allah yang luar biasa, yang terus memberkati kami dari hari ke hari, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersukacita di dalam Tuhan, boleh beribadah memuji Tuhan dan menyatakan ucapan syukur kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir memberkati kami sekalipun kami jarak jauh di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau Allah yang terus menolong kami, memberikan sukacita kepada kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin, baik yang membawa pujian, pemusik, terkhusus Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan perdengarkan bagi kami yang dibawakan oleh hamba-Mu, berkati menjadi berkat di dalam kehidupan setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, anak-anak, dengan bersukacita kembali kita menyatakan kita masing-masing kita bisa menghadapi kesulitan apapun. Ya, khusus sekarang ini ya masa-masa sulit. Tapi saya percaya anak-anak di rumah ketika belajar online tetap semangat ya anak-anak. Katakan aku pasti bisa. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Adik-adik semuanya kembali bangkit berdiri dengan semangat nyanyikan lagu pujian ini dengan gerakannya musik memuji Tuhan. Berkarya bersama siapa adik-adik? Bersama Tuhan. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Iya, hanya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Oke? Iya, anak-anak di rumah semuanya, silakan duduk. Kita persiapkan hati kita. Ini yang paling penting ya. Kita tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa, tapi ada firman yang Tuhan perdengarkan bagi kita.
Ya, tanpa firman, hidup kita akan bebas, tidak ada yang memerintah. Tapi pada saat pagi hari ini, kita bersyukur ada firman yang memerintah kita. Tapi untuk kita lakukan ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya, dengan sikap doa, adik-adik di rumah, kita memuji Tuhan, katakan, inilah hidupku. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di pagi hari ini membawa anak-anak sekolah minggu, membawa anak-anak Tuhan untuk taat mendengarkan apa kata orang tua, apa kata firman Tuhan. Inilah hidup dan masa depanku, kuserahkan pada Yesus. Kita satu dalam doa. Semua lipat tangannya. Tutup matanya. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh Tuhan hantarkan mengawali di bulan November ini. Kalau kami merenungkan akan kebaikan Tuhan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami sampai saat ini, kami boleh kuat, kami bersuka cita, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian yang boleh kami naikkan, itu sungguh Tuhan, ungkapan dari dalam hati kami yang terdalam, bahwa kami mau taat dan setia kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun.
Dan saat ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami kepada firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya firman Tuhanlah yang bisa mengubahkan hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami supaya sepanjang firman Tuhan disampaikan, kami sungguh boleh mengerti dan memahami. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan mendapat kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati juga setiap fasilitas yang kami gunakan, supaya sungguh Tuhan kuduskan, sehingga sepanjang firman Tuhan kami dengarkan, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom adik-adik yang ada di rumah. Ibu percaya bahwa semuanya dalam keadaan sukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Ya, hari ini di pagi ini kita bersyukur kita kembali beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik ambil Alkitabnya. Kita akan belajar kembali tentang Yusuf ya. Ini kayaknya firman Tuhan tentang Yusuf ini udah keempat kali. Jadi adik-adik kami yang mengikuti ibadah ini pasti tahu lah ya bagaimana Yusuf ini di hadapan Tuhan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Dan Kejadian 42 ayat 1 sampai 6 ya. Sudah dibuka Alkitabnya ya. Ya, adik-adik yang kecil boleh didampingi orang tua kami ya, supaya bisa dibacakan ya. Kita baca mulai dari ayat 53. Pasal 41 ayat 53. 2-3 ya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, pasal 42 ayat 1. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, itu yang kita baca sebenarnya pasal 42 itu semua ya. Ibu mau bertanya kepada adik-adik yang di rumah, pernah enggak ada beras di rumah? Enggak ya? Pernah enggak ada yang mau dibeli jajanan? Pasti enggak ya, enggak pernah kita mengalami itu. Tapi hari ini kita mau belajar mendengar bagaimana firman Tuhan
mimpi Raja Firaun yang diartikan Yusuf itu nyata. Apa mimpinya adik-adik minggu yang lalu? 7 tahun terjadi kelimpahan. Dan 7 tahun lagi terjadi kelaparan yang luar biasa. Ketika 7 tahun kelimpahan itu berjalan, Yusuf Tuhan percayakan menjadi nomor 2 di negara Mesir. Gak kebayang ya adik-adik ya. Yusuf yang dulu masih remaja, yang dibuang abangnya, dijual. Dan bahkan ketika di rumah Potifar, masih ingat enggak? Dia difitnah, dimasukkan ke penjara. Dan di penjara itulah Tuhan menolong dia. Dia bisa mengartikan mimpi. Ketika dia bisa mengartikan mimpi raja, mengartikan mimpi Firaun itu, itulah awalnya dia diangkat menjadi wakil Firaun, wakil raja. Yusuf tidak pernah mungkin memikirkan itu, tapi itulah yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Kalau ibu bertanya kepada adik-adik, siapa mau jadi seperti Yusuf? Pasti semua mau ya, menjadi nomor 2 di satu bangsa. Menjadi wakil presiden, siapa mau? Pasti semua mau. Tapi kalau ibu tanya, siapa mau masuk ke penjara? Enggak ada yang mau. Siapa mau dibuang saudaranya? Enggak ada yang mau. Kita melihat hari ini, Tuhan memberkati Yusuf. Firman Tuhan katakan, setiap yang dikerjakan Yusuf diberkati Tuhan. Karena apa? Minggu-minggu yang lalu sudah kita dengar, karena Yusuf berpaut kepada Tuhan. Tahu arti berpaut adik-adik? Melekat, percaya kepada Tuhan. Sehingga setiap apa yang dikerjakannya, apa yang dipercayakan kepada dia, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika Yusuf dipercayakan untuk menjadi nomor 2 di negara Mesir itu, untuk mengelola buah gandum itu katanya, selama 7 tahun berkelimpahan itu, Yusuf mengumpulkan buah gandum di kota Mesir, di negara Mesir. 7 tahun lamanya mereka mengumpulkan gandum ketika berkelimpahan. Setelah 7 tahun itu, maka terjadilah 7 tahun kelaparan. Kenapa terjadi adik-adik kelaparan? Di semua negara di dunia, termasuk Kanaan. Karena musim kemarau, tidak pernah datang hujan berkepanjangan. Sehingga tumbuhan pun kering, sungai pun kering, bahkan ternak pun kering, kurus. Coba kita lihat ini. Mak, aku mau makan, kata adik ini. Gak ada mau dikasih. Mereka punya uang, tapi tidak ada yang mau dibeli. Mamanya pun tidak bisa memberi apa-apa. Bahkan bapaknya pun tidak bisa. Terjadi kelaparan yang luar biasa di seluruh bumi. Tadi hanya di Mesir ada lumbung gandum. Nah, mereka itu makanan pokoknya gandum ya. Kalau kita beras. Nah, hanya di Mesir yang ada. Jadi pada saat itu Yakub juga kelaparan. Yakub berapa bersaudara anak-anaknya? 11. Bayangin, 11 orang tambah bapak Yakub 12 tidak bisa makan karena gandum tidak ada. Tidak ada makanan pada saat itu. Ternyata pada saat itu sudah terkabar bahwa di Mesir ada gandum, bisa dibeli ke sana. Maka bapak Yakub pun menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir bersama orang-orang yang ada di Kanaan. Tapi pada saat itu ketika bapak Yakub menyuruh anak-anaknya ke Mesir, siapa nama adiknya Yusuf yang paling kecil? Siapa tahu? Iya, Benyamin. Pak, kata Benyamin, aku ikut ya Pak. Oh, gak boleh, kata bapak
Yakub, nanti kau seperti abangmu diterkam binatang buas. Benyamin gak boleh ikut, kata bapak Yakub. Dan pada saat itu memang Benyamin tidak ikut. Berangkatlah mereka menuju negara Mesir. Tahu adik-adik berapa lama di perjalanan? 6 hari mereka berjalan membawa keledainya ke Mesir dan membawa pundi-pundinya supaya bisa membeli gandum. Dan sampailah mereka di sana. Ketika mereka sampai di Mesir, mereka tidak tahu bahasa Mesir. Mereka tahu bahasa negara mereka, bahasa Kanaan. Mereka bertanya kepada orang yang di sana, "Pak, numpang tanya ya, di mana di sini jual gandum?" Hah? Apa dibilang? Orang yang di sana tidak mengerti bahasa saudara daripada Yusuf ini, anak-anak daripada Yakub ini. Dan ketika mereka bertanya, orang di sana akhirnya dibawalah mereka ke istana. Ketika mereka dibawa ke istana, mereka berjumpalah kepada Yusuf. Yusuf di situ sudah gagah. Dia wakil Firaun nomor 2 di negara itu. Dan dialah yang berkuasa kepada siapa dijual gandum itu, kepada siapa diberikan gandum itu. Ketika Yusuf melihat, dengan mendengar bahasa mereka, ini kan abang-abangku, kayak ini abang-abangku lah. Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, maka Yusuf bertanya. Yusuf pura-pura tidak mengenal mereka. "Kalian mau ngapain ke sini?" Yusuf membentak saudaranya itu. "Kalian dari mana? Pasti kalian mata-mata kan? Pasti kalian mau berbuat jahat," kata Yusuf kepada abang-abangnya itu. Abang-abangnya itu mengatakan, "Tidak Tuan, dengan menunduk sampai ke lantai menyembah Yusuf, tidak Tuan. Kami adalah orang jujur." Ketika mereka menunduk, Yusuf mengingat ketika dia mimpi dulu. Apa mimpi Yusuf dulu? Ada 12 berkas. 11 berkas menyembah kepada berkasku. Itu mimpi Yusuf beberapa tahun yang lalu. Yusuf mengingat itu. Ternyata Tuhan menggenapi mimpi Yusuf itu saat ini. Ketika Yusuf bertanya kepada saudaranya itu, "Saya tidak percaya bahwa kalian orang jujur," kata Yusuf kepada saudaranya itu. Saudaranya itu mengatakan, menceritakan berapa mereka satu keluarga. "Kami orang jujur, kami orang yang percaya kepada Tuhan. Kami ada 12 orang bersaudara. Ayah kami namanya Yakub sudah tua. Tapi dari 12 orang itu sudah meninggal 1 orang. Jadi kami tinggal 11 orang. Yang 1 orang lagi, adik kami yang paling kecil bersama ayah kami di Mesir." Ketika diceritakan saudara-saudaranya itu seperti itu, maka Yusuf pun menangis. Dia sedih. Dia mengingat ayahnya. Dia merindukan keluarganya. Dia merindukan adik-adiknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kalau dipikir-pikir ya, harusnya Yusuf dendam ya. Harusnya dia bilang, inilah aku. Yang kalian jual itu, yang kalian buang itu. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah membentuk hati Yusuf. Tuhan menjadikan Yusuf menjadi anak yang rendah hati, yang takut Tuhan, yang mau mengampuni saudara-saudaranya.
Ketika dia mendengar cerita saudara-saudaranya itu, dia menangis, dia sedih, dia pergi ke ruangan lain karena dia tidak bisa menahan akan kesedihan yang dia alami. Dia sedih, dan di samping dia sedih, dia juga senang bertemu dengan saudara-saudaranya, abang-abangnya. Dan pada saat itu Yusuf mengatakan, dia tetap menyembunyikan identitasnya. Dia tidak mau bahwa saudara-saudaranya ini mengetahui bahwa dia adalah Yusuf. Dia tetap katakan, aku tidak percaya dengan kalian. Sebelum adik kalian paling bungsu itu kalian bawa ke tempat ini. Mendengar itu, saudara-saudara Yusuf sedih. Mereka merasa bersalah. Mereka teringat dengan dosa yang mereka lakukan beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka membuang adik mereka Yusuf ke sumur, adik mereka minta tolong, mereka tidak peduli. Mereka bilang, inilah dosa kita zaman dulu. Kita saat ini minta tolong kepada Tuhan ini, Tuhan ini tidak mendengarkan kita. Dulu pun kita melakukan itu kepada adik kita. Adik kita buang. Ketika dia minta tolong, kita tidak mendengarkannya. Dan pada saat itu mereka penuh penyesalan. Mereka berbahasa Ibrani. Mereka pikir Yusuf tidak tahu bahasa itu. Ternyata Yusuf tahu. Dan ketika Yusuf mendengar itu, Yusuf melihat bahwa abang-abangnya itu sudah berubah. Berarti saudaraku ini tidak lagi jahat. Tapi pada saat itu Yusuf tetap membawa mereka selama 3 hari, memasukkan mereka ke dalam penjara. Dan setelah hari ketiga, Yusuf mengeluarkan mereka. Yusuf bilang seperti ini, kalian boleh pulang ke Kanaan, negara kalian. Tapi dengan satu syarat, kalian boleh membawa gandum. Karung kalian akan diisi penuh dengan gandum. Tapi harus ada satu orang tinggal sebagai jaminan. Wah, siapa yang menjadi jaminan di antara kita? Mereka bingung. Iya, kalau kalian mau kembali, maka kalian harus ada satu orang menjadi jaminan. Akhirnya mereka pulang 9 orang. Tinggallah Simeon ya yang ini. Dia diikat, dia dimasukkan ke penjara sebagai jaminan. Kira-kira menurut adik-adik, Yusuf dendam enggak sama mereka? Kayaknya dendam ya? Enggak. Yusuf hanya menguji mereka. Apakah mereka memang benar seperti yang mereka katakan itu, bahwa mereka punya adik bernama Benyamin. Dan Yusuf ingin supaya Benyamin dibawa ke Mesir. Dan Yusuf mengatakan kepada pegawainya, isi semua karungnya, semua penuh dengan gandum. Dan ingat ya katanya, balikan pundi-pundi yang mereka berikan. Uang yang mereka berikan itu masukkan lagi ke karung itu. Jadi uang yang mereka bawa untuk membeli gandum itu dimasukkan ke karung itu. Dan mereka kembali ke Kanaan. Setelah di perjalanan, ketika mereka memberikan keledainya mau makan, dibukanya lah gandum itu. Wah, mereka kaget. Ya, gimana ini Ruben? Aku dapat uang. Uang yang kuberikan kepada Tuhan itu dimasukkannya ke karung lagi. Apa yang Tuhan perbuat kepada kita ini? Mereka ketakutan. Tapi apa boleh buat? Mereka sudah di perjalanan. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pulang sampai ke rumah mereka. Mereka ceritakanlah kejadian itu semua kepada Bapak Yakub. Mereka ceritakan bahwa mereka bertemu dengan wakil Firaun. Dan mereka ceritakan bahwa mereka ada 12 orang bersaudara dan 11 hidup. Dan ada 1 orang tinggal di Kanaan bersama dengan
ayahnya. Dan mereka ceritakan juga bahwa Benyamin harus dibawa ke Mesir. Pada saat itu Bapak Yakub menangis, dia sedih. Dulu aku sudah kehilangan anakku Yusuf, sekarang anakku Simeon masuk ke penjara. Lagi-lagi kau mau bawa lagi anakku Benyamin ini. Aku tidak mau. Aku tidak mau lagi kehilangan anakku Benyamin. Hati Yakub sedih. Karena apa? Yakub tidak tahu bahwa sebenarnya yang nomor 2 di Mesir itu, yang menangani gandum itu, siapa adik-adik? Yusuf, yang selama ini dalam pikiran mereka bahwa Yusuf itu sudah meninggal. Kira-kira adik-adik, Yakub mau enggak ya memberikan anaknya Benyamin dibawa ke Mesir? Ya, ini ceritanya minggu depan. Jadi adik-adik harus ibadah minggu depan. Apa yang selanjutnya terjadi ketika Yakub tahu bahwa anaknya Benyamin harus dibawa ke Mesir? Ya, ini firman Tuhan. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kalau kita melihat bagaimana Tuhan membentuk seorang Yusuf yang masih muda, yang masih remaja dulu, jauh dari keluarganya dan mengalami banyak pencobaan, banyak kesulitan hidup. Tapi di dalam menjalaninya itu, Yusuf tetap setia percaya kepada Tuhan. Oleh karena dia setia percaya kepada Tuhan, maka setiap apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Dan pada saat itu ketika dia mau taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan apa yang dibuatnya berhasil, dia sungguh-sungguh melakukannya. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi nomor 2 di negara Mesir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti kita punya cita-cita ya. Ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi pendeta, ingin jadi hamba Tuhan, ingin jadi, ada ingin di sini jadi tukang becak? Gak ada. Ingin jadi pemulung? Ada cita-citanya jadi pemulung? Gak ada. Tapi ingatlah, cita-cita itu bisa kita raih kalau kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu bisa kita raih kalau kita rajin belajar. Adik-adik udah berapa lama daring? Saat ini Tuhan izinkan adik-adik belajar dari rumah. Semua dari rumah. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang masih tetap rajin untuk mengikuti belajar? Siapa di sini masih tetap setia untuk mengikuti ibadah? Orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh melakukannya dengan takut akan Tuhan, maka dia akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu. Ketika Yusuf mengerjakan semua apa yang dipercayakan kepada dia. Bahkan ketika dia pun menjadi pembantu di rumah Potifar. Tahu jadi pembantu? Semua dia mengurusinya. Bukan hanya rumahnya, kamar mandinya, semua dia urusi. Padahal dia masih remaja. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Dan satu lagi yang kita pelajari hari ini. Ketika Tuhan mempercayakan dia satu jabatan yang mengagumkan, yang membuat dia sebenarnya bangga ya, yang membuat dia bisa sombong, tetapi dia tidak sombong. Buktinya dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia mau mengampuni saudara-saudaranya itu. Bahkan dia mau memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya itu. Kita juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk
mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni anak-anak teman-teman kita yang selalu mengejek kita, yang selalu tidak mau teman kepada kita. Kita mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ya, itulah yang membuat kenapa Yusuf yang sudah berhasil itu bisa mengampuni saudaranya. Karena Tuhan sudah membentuk hati Yusuf. Karena Tuhan membuat Yusuf menjadi seorang yang rendah hati dan mau mengampuni. Ya, ini firman Tuhan bagi adik-adik. Saat ini kita harus belajar mau mengampuni orang lain. Firman Tuhan, ayat hafalan kita hari ini, coba buka Alkitabnya lagi. Lukas 11 ayat 4a. Lukas 11 ayat 4a. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi ya. Lukas 11 ayat 4a. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Artinya mungkin menghafalkan ayat hafalan ini gampang ya adik-adik ya. Gamblang, sangat gampang. Tapi melakukannya kita butuh pertolongan Tuhan. Ketika kita disakiti, ketika kita diejek, ketika kita tidak dianggap, kita harus belajar mengampuni, belajar dari seorang Yusuf yang mau mengampuni saudaranya. Dan ketika juga kita bersalah, kita belajar mohon ampun kepada Tuhan. Ketika kita melawan orang tua kita pernah enggak mohon ampun kepada Tuhan? Tuhan Yesus ampuni aku tadi melawan orang tuaku. Atau biasa-biasa saja. Tuhan Yesus ampuni aku tadi mengejek temanku. Kita perlu mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita juga mengampuni orang yang menyakiti kita. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik kami yang ada di rumah. Kita berdoa. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menolong kami. Sudah hampir 4 kali kami belajar tentang karakter Yusuf ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kami sungguh diberkati. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi sungguh Tuhan memberkati kami, mengubah pola hidup kami, mengubah pikiran kami. Supaya setiap kami Tuhan, benar-benar Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada pada saat ini di rumah ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, jikalau Tuhan memelihara kami, menjaga kami sampai hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, di masa-masa sulit ini Bapa, kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sekalipun kami masih anak-anak ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa sungguh Tuhan yang memelihara hidup kami, bahwa sungguh Tuhan yang selalu menjagai akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami Tuhan sungguh boleh berjuang untuk boleh melakukan apa yang menjadi berkenan di hadapannya Tuhan di dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan, di dalam bulan November ini Bapa, kami bersyukur jikalau Tuhan menghantarkan kami
mengawali bulan November ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun kondisi kami pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkatilah setiap anak-anak kami, secara khusus untuk anak-anak kami yang sudah sekolah ya Tuhan. Beberapa bulan ini Tuhan, mereka belajar secara online. Kami tahu Tuhan Yesus ada rasa kejenuhan, ada kebosanan yang mereka alami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang boleh menolong mereka. Bahkan di dalam ibadah online kami juga Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kami Tuhan tidak menikmatinya. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas untuk boleh memberkati kami masing-masing. Biarlah setiap anak-anak kami Tuhan boleh menikmati ibadah online kami, boleh menikmati sukacita Tuhan, boleh menikmati kasih setia Tuhan. Bahkan setiap kami juga guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani Tuhan, biarlah juga kami boleh menikmatinya. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk kedua orang tua anak-anak kami, supaya Tuhanlah yang memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati mereka supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam mendampingi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di tiap-tiap keluarga. Kami sungguh serahkan setiap anak-anak kami sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Jikalau mereka ada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Jikalau ada mereka Tuhan Yesus yang mungkin oleh karena masa pandemik ini, oleh karena daring, hatinya terpaut kepada game Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan mereka bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh meninggalkan itu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan memiliki kemauan untuk belajar, memiliki kemauan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh serahkan hidup kami sepanjang bulan November ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan kami, memberkati setiap apa yang kami butuhkan. Biarlah Tuhan Engkau berkarya di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan hati kami semakin terpaut kepada Tuhan. Tambah-tambahkan cinta kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang terus berkarya, sehingga sungguh Tuhan di dalam ibadah kami minggu-minggu depannya kami boleh semakin menikmati akan hadirat Tuhan dan menikmati sukacita Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakanlah, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapa, terima kasih. Iya, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Doa kami anak-anak di rumah dan keluarga tetap semangat.
dalam perlindungan Tuhan, tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.